teman-teman santri kami adalah anak-anak MTS, anak-anak MA yang masih mbok-mboken gitu, pak-pakan. Jadi setiap mereka sakit dikit, telepon orang tuanya, Pak pulang, Bu pulang. Nah, kayaknya harus belajar pamer. Iya benar-benar, emang harus itu, Pak. Harus belajar pamer ya. Iya. Pamernya bisa dari Instagram, bisa dari artikel di koran. Supaya banyak yang melirik juga kan, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast KPK. Ada yang berbeda dari podcast kali ini karena biasanya yang duduk di sini adalah bapak-bapak. Tapi kali ini yang duduk di sini adalah wanita-wanita manis-manis dan cantik-cantik. Karena perkenalkan saya Husna, founder dan juga koordinator dari Impresif Santri. Kali ini berkolaborasi dengan Pesantren Kebangsaan untuk podcast KPK. Impresif Santri ini adalah lembaga yang fokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kapasitas santri di pondok pesantren. Dan organisasi ini dipimpin oleh saya, dan pada hari ini juga telah hadir narasumber-narasumber yang ada dari tim Impresif Santri dan ada juga dari pondok pesantren lain di Semarang. Sebelum kita lanjut ke obrolan pada podcast kali ini, saya ingin mengingatkan teman-teman viewers untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen tayangan-tayangan di YouTube channel Pondok Pesantren Kebangsaan. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Ihda Hulatil. Beliau adalah founder dan juga pengurus dari Poskestren di Pondok Pesantren Raudhatut Thulab Riyadhatut Tholabah di Sedan, Rembang. Kemudian ada juga Mbak Liel, ini dari pengurus dan juga pembina Poskestren di Pondok Pesantren Kiai Galangsewu, Semarang. Luar biasa sekali. Terima kasih karena sudah mau hadir dalam podcast kali ini. Podcast perdana Impresif Santri. Teman-teman juga bisa follow Instagram kami di @impresif.santri dan juga Facebook dan LinkedIn di Impresif Santri Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Poskestren, teman-teman. Mungkin belum banyak yang terlalu familiar ya dengan istilah Poskestren. Saya berikan overview sedikit tentang Poskestren. Jadi Poskestren ini adalah singkatan dari Pos Kesehatan Pesantren, yang menurut saya adalah bentuk dari perhatian dan kepedulian pemerintah terkait kesehatan santri di pesantren. Sebenarnya fungsi dan tujuannya mirip-mirip dengan Posyandu dan juga Pospindu. Kalau Posyandu itu targetnya lebih ke balita, kalau Pospindu itu ke masyarakat umum, bisa lansia. Biasanya terkait pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi. Nah, kalau Poskestren ini targetnya adalah komunitas yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, utamanya adalah santri-santri, karena seperti kita tahu pesantren ini adalah tempat tinggal komunal, jadi banyak santri, banyak warga tinggal di daerah di satu tempat yang mungkin terbatas, kemudian mungkin dari segi kebersihan lingkungan dan sanitasi masih kurang. Ini akan memicu mudahnya penularan penyakit seperti itu ya. Maka Poskestren ini bisa jadi sarana untuk mempromosikan kesehatan dan juga mencegah penyakit yang diberdayakan sendiri oleh teman-teman santri di pondok pesantren. Namun dalam pembentukannya memang dibutuhkan peran dari puskesmas untuk pengawasan, pembinaan, pelatihan seperti itu nggih. Nah, hari ini kita akan berbicara langsung dengan para pelaku langsung dari Poskestren, bahkan ada yang memang memulai menginisiasi Poskestren di pondok pesantrennya. Mungkin saya bisa memulai dulu dari Mbak Ihda yang dari Rembang. Rembang. Dari Rembang, jauh-jauh dari Rembang. Tapi ada suami yang siap siaga ya, alhamdulillah ya. Udah taken ya Mas ya? Nggak single ini. Nah, gimana nih Mbak Ihda, pengalaman ketika pertama kali memulai menginisiasi Poskestren, apakah memang ada kewajiban dari puskesmas tempat atau memang dari pondok pesantren itu ada awareness untuk membentuk Poskestren ini? Karena kan memang sudah diatur dalam Permenkes ya. Iya. Ya,
Terima kasih saya sampaikan kepada Pondok Pesantren Kebangsaan, terus dari teman-teman Impresif Santri. Ya, saya mewakili, saya Ihda dari Pondok Pesantren Riyadhatul Thalabah Sedan Rembang di Jawa Tengah. Jadi kalau inisiasi pertama sebenarnya sama ya. Pesantren itu terdiri dari santri, kiai, dan termasuk alumni yang ada di sana. Jadi inisiasi pertama kali itu diadakan oleh saya dan alumni Pondok Pesantren juga. Satunya namanya Mbak Nana namanya. Dia alumni dari keperawatan, saya alumni dari apoteker di UIN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, jadi kita alumni dan kemudian kita lulus dari sana tuh kembali ke pesantren gini. Terus kita ngapain di sini? Kalau kita disuruh ngaji kitab misal Bulughul Maram atau kitab apa, sepertinya kalah sama kiai-kiai yang ada di sana gitu. Jadinya kita menginisiasi untuk kita ngobrol dan kemudian kita membentuk proposal mini, mengajukan itu ke kiai kami. Kemudian kiai kami silahkan dibentuk, kebetulan silahkan dibentuk terserah, tapi kita tidak memberikan bantuan berupa finansial, tapi kita akan memberikan bantuan apa yang kamu butuhkan. Setelah dari kiai disetujui, kemudian kita sowan ke puskesmas. Ke puskesmas kita berharap bahwa kita akan diberikan bantuan juga nanti, selain bantuan setidaknya pembicara lah untuk nanti mengisi teman-teman kader husada yang berisi dari santri-santri itu sendiri. Jadi inisiatifnya adalah dari 2 orang itu. Ya, kemudian ya kita mulai itu tanggal 11 Januari saya ingat tahun 2018. Kemudian peresmiannya adalah tanggal 18 Oktober 2018. Jadi selama 10 bulan sebelum ada peresmian, kita membangun SDM terlebih dahulu. Jadi dari jumlah total santri 190-an tahun itu ya, santri MTS dan Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah yang ada di Riyadhatul Thalabah itu, kita bina siapa yang pengen menjadi kader santri husada gitu. Bahasanya adalah siapa yang nanti cita-citanya mau jadi dokter, siapa yang mau jadi perawat gitu. Nah, dalam waktu 8 bulan itu kita kader mereka 8-10 bulan ya, kita kader mereka, kita hadirkan beberapa pembicara yang kebetulan dari kenalan kami sendiri, dan kita menggunakan kurikulum yang benar ada di Kementerian Kesehatan itu ya. Jadi materinya tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, PHBS, terus obat-obatan, terus apalagi ya kemarin termasuk tentang psikologi juga. Kita juga membahas dan mendatangkan pemateri-pemateri dari teman-teman kita, teman-teman saya, teman-teman Mbak Nana di sekitar Rembang. Jadi yang mengisi ada teman-teman dari Surabaya, teman-teman dari Lamongan, teman-teman dari Pati. Dan yang pertama kita ya ambillah kita free ya gitu, lillahi ta'ala, pengabdian gitu. Jadi pertama kata-kata itu dan semangat dari teman-teman santri, dan hampir semua pengisinya adalah alumni pondok pesantren dari beberapa pesantren yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian dalam 8 bulan itu kita kader dan kita bentuk pengurus. Nah, setelah kepengurusan terbentuk, baru setelah itu ya udah kita lepaskan gitu, dan mulai pelan-pelan kita lepaskan sendiri-sendiri. Jadi mereka semua santri semua yang ngurus. Gitu sih Mbak awal mulanya. Luar biasa sekali. Berarti memang inisiatif pribadi dari istilahnya alumni gitu ya, alumni yang kemudian kembali ke pesantren untuk mengabdi. Itu ketika mengajukan proposal kan 2 kali ya, dua tahap ya. Iya benar. Pertama ke kiai, kemudian ke puskesmas. Nah, itu dari puskesmas bantuannya akhirnya dalam bentuk itu tadi ya, narasumber. Iya. Pertama puskesmas karena kita sama nodong ya, Bapak di sini ada tensi enggak ya gitu, setidaknya termometer sama dokter gitu. Dikasih sama beliau, ada termometer, saya masih ingat termometer, timbangan berat badan, tensi manual, terus sama beberapa kebutuhan obat yang memang tersedia di puskesmas ya. Ya seperti kayak antasida, paracetamol dan sebagainya, dan kita selalu meminta pasokan, kalau habis minta lagi gitu. Dan selain itu kita juga kerjasama dengan beberapa apotek yang ada di pesantren. Jadi maksudnya sekitar pesantren, setidaknya kalau ada kegiatan apotek tersebut namanya tertempel di banner kita. Jadi sekalian ya promosi. Gitu awalnya gitu. Berarti itu proposalnya, filenya masih ada kan? Masih buat masteran gitu. Barangkali kan teman-teman di luar sana, pesantren-pesantren di luar sana mungkin ada yang sudah ingin nih bikin poskestren tapi belum tahu gimana cara memulainya, siapa yang harus dikontak duluan, kemudian penyusunan proposalnya itu seperti apa, kemudian ya
mungkin bisa belajar langsung nanti dari Mbak Ida ya, teman-teman bisa dikontak langsung. Boleh ya nanti di Pontren Riyadh. Pontren @Pontren Riyadh gitu. Oh iya, di Instagram ya berarti Di ya. Instagram nanti ada. Siap. Poskestrennya di pondok pesantrennya kakak itu. Iya, jadi tapi tidak memiliki akun sendiri tapi gabung sama Pontren. Gabung sama Pontren. Oke, luar biasa banget Mbak Ida. Terima kasih inspirasinya loh. Keren banget ya. Nah, coba Alumni mengabdi. kita move ke Mbak Lial nih. Mbak Lial gimana kalau Poskestren di Kiai Galang Sewu ini juga kalau saya pantau dari Instagramnya tuh kayak aktif banget aktif, gitu. oke. Programnya juga macem-macem. Karena memang pondok pesantren mahasiswa ya. Betul. SDM-SDM-nya juga pasti sudah Sesuai siap, basic. sudah ya. Coba Mbak Lial diceritakan gimana Poskestren di Galang Sewu. Oh ya teman-teman, jadi terima kasih sebelumnya ya untuk Pondok Pesantren Kebangsaan dan juga Impresif Santri telah memberikan kesempatan buat saya mewakili Pondok Pesantren Galang Sewu khususnya Poskestrennya. Jadi kalau dari saya pribadi, Liel itu berarti generasi ketiga dari pengurus Poskestrennya. Oh, sudah lama berarti Sudah ya. generasi ketiga. Awalnya sama tahun 2018. Iya. Terbentuknya 2018. Jadi inisiasi awalnya tuh dari lurahnya, namanya Pak Saik. Halo Pak Saik kalau nonton ya. Nanti bisa dikoreksi apa yang Liel omongan juga. Jadi Pak Saik itu melihat di Pondok Pesantren Jawa Timur itu kan sudah berkembang poskestren gitu kan. Nah, itu ingin kok Galang Sewu belum ada ya gitu. Nah, kemudian dari Pak Saik ngajak teman-teman yang dari keperawatan. Pas itu bilangnya ke Pak Ali. Pak Ali itu keperawatan angkatan 14 kalau nggak salah, apa lebih tua lagi. Itu disampaikan ke Pak Ali, Pak, ini kayaknya Galang Sewu perlu nih ada ini pembentukan poskestren gitu. Itu tahun 2018 awal itu. Kemudian dikumpulin lah Pak Ali menghubungi Mbak Nikmah juga keperawatan angkatan sama Pak Ali dari mahasiswa keperawatan juga, dihubungilah mereka. Terus ada Pak Vicky juga, jadi bertiga, Pak Ali, Mbak Nikmah sama Pak Vicky itu bertiga rembugan membahas tentang rencana adanya poskestren di Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Kemudian setelah berbicara ke arahnya mana, itu kemudian udah tuh nggak berlanjut lagi. Nah, Agustus 2018, Abah pendiri Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu itu Sedo. Sedo, kemudian karena sakit juga, nah dari situlah muncul kita untuk ayo jangan Keinginan sampai lagi. muncul hayat lagi, semangat lagi, rohnya kita tertumbuh lagi. Ayo kita harus bentuk ini, harus jadi gitu. Terus akhirnya dari teman-teman 3 orang itu keperawatan, Pak Vicky, Pak Ali dan juga Mbak Nikmah itu ngajak teman-teman dari jurusan yang lain, kebidanan, kemudian dokter juga udah ada ketika itu. Yuk kita Pada saat itu berarti beliau-beliau itu adalah santri di Galang Sewu ya. Santri betul. Itu mulai kita tuh udah ini loh, udah bisa kalau kita membentuk ini, mau kita juga mendukung gitu secara keilmuan, insya Allah nanti bisa kita komunikasikan ke dosen-dosen FK gitu. Kemudian dari tahun Oktober 2018 itu mulai kumpul lagi, dibentuklah kita koordinasi juga sama dosen-dosen FK, minta bimbingannya, udah kemudian dibentuk, buat logo dan lain sebagainya juga. Tapi namanya kita pas itu belum tahu, ternyata ada Permenkes tahun 2013 tentang Poskestren. Nah, kita udah kadung buat logonya itu namanya Poskestren, Pusat Kesehatan Pesantren, kayak yang di Tebu Ireng. Jadi bentuknya agak kayak klinik gitu. Itu kemudian kita konsultasikan ke dosen FK, diarahkan untuk coba kita bikin proposal itu ke puskesmas terdekat di Rawasari ketika itu. Kita ngajuin proposal, diminta berapa jumlah santrinya, strukturnya seperti apa, nah divisi-divisinya gimana. Kita bentuk pas itu ada humas pendidikan kesehatan, terus juga cek kesehatan. Itu tahun 2019 kita ajukan proposal ke puskesmas. Alhamdulillah kemudian ya siap, Rawasari siap membimbing. Nah ketika itu dari Rawasari sudah ini mau memberikan TDD secara rutin, tablet tambah darah tuh, dan memberikan edukasi pas itu seputar zoonis tentang leptospirosis, terus DPD, dan selanjutnya ada anemia juga tuh dari puskestren. Dari Rawasari, dari puskesmas. Iya. Berarti memang awal mulanya nih memang kalau saya lihat memang SDM di Galang Sewu ini banyak mahasiswa dari Undip karena lokasinya sangat berdekatan dengan Undip ya. Jadi ada mahasiswa kedokterannya ada, perawatnya ada. Jadi tinggal bersatunya aja nih untuk Iya bentuk. betul. Itu kan sempat vakum juga 3 bulan ya karena kita masih bingung arahnya mau dibawa kemana. Oh ternyata kita pas dikumpulkan SDM yang dari jurusan-jurusan kesehatan banyak
ya udah kita bentuk aja, kita bagi divisinya gitu. Kemudian Maret 2019 alhamdulillah bisa kerja sama PMI juga untuk donor darah dan cek kesehatan bersama warga juga. Keren ya. Karena SDM-nya sih udah dan disupport juga sama dosen-dosen FK. Makanya kalau dosen FK biasanya juga ngadain pengabdian itu akhirnya ke kami juga minta bantuan. Oh iya. Kalau dari pengasuh pondok seperti apa reaksinya pada saat itu? Ya kalau Penerusnya ya berarti ya. betul Pak, pasca Abah wafat kemudian dialihkan ini ya pengasuhnya ke Kiai Muhammad Nur Salahuddin. Alhamdulillah dari beliau sangat terbuka dan sangat mendukung sekali adanya Poskestren yang kemudian ada rutin cek kesehatan setiap bulannya. Itu beliau juga sangat mendukung. Ini nanti bisa dibuka juga untuk warga, silahkan warga nanti kalau mau ikut cek kesehatan. Tuh beliau yang kemudian jadi jembatan juga sama warga gitu. Iya, karena saya lihat namanya itu bukan Poskestren tapi Puskestren. Kemudian kalau Puskestren itu kan sebenarnya pusat kesehatan pesantren. Jadi dia malah fokusnya tidak hanya di promosi dan pencegahan, tapi juga di pengobatan ya. Jadi itu ada yang jaga seperti itu. Jadi nanti ketika ada santri sakit bisa langsung ke klinik atau gimana Mbak Liang? Iya, kami kan ada ruangan UKS itu sendiri. Itu kalau UKS sebenarnya dari tahun 2000 baru ada 2021 pas pembangunan pandemi itu. Pandemi. Itu ada ruangan sendiri UKS. Dari Poskestren sendiri sebenarnya ada piket ya, Mbak Nala ya? Konfirmasi Jadwalnya ada. Dari ketua Poskestren udah membagi siapa aja yang nanti bertugas. Tapi karena kita juga lagi-lagi masih kuliah, tidak selamanya ada di situ. Gitu. Jadi untuk pelayanan misal warga gitu untuk misal pengen minta ini bantuan sekedar cek tensi dan lain sebagainya itu kadang kita kurang SDM untuk yang jaga karena warga kan sukanya tiba-tiba ya insidental. Tapi untuk santri insya Allah setiap kamar tuh ada controlling, jadi setiap lantai itu ada mesti orang Poskestrennya ada. Wah keren. Ya, dari sini saya ambil kesimpulan. Jadi sebenarnya dari teman-teman pesantren ini harusnya memang inisiatif duluan ya untuk membentuk Poskestren ini, terutama kalau memang banyak ditemukan kasus-kasus ya di dalam asrama gitu. Kemudian baru nanti bisalah dibentuk proposalnya atau timnya untuk diajukan ke puskesmas untuk mendapatkan arahan lebih lanjut, pembinaan, pelatihan, kemudian ya bantuan-bantuan alat medis atau obat-obatan seperti itu. Mungkin kalau kita datang ke sana itu ada gitu ya fasilitasnya ya. Cuman karena puskesmas sendiri kan job desk-nya banyak ya, nggak ngurusin pesantren aja gitu. Cakupannya banyak. Iya, jadi memang dibutuhkan proaktif dari pihak pesantrennya juga. Gitu. Dan mudah-mudahan sih teman-teman yang memang ada keinginan untuk membentuk Poskestren ini juga didukung ya sama puskesmas setempatnya gitu. Nah, masuk ke pertanyaan kedua nih. Sebenarnya apa sih kondisi kesehatan santri atau kondisi penyakit yang sering ditemui di pondok pesantren dari Mbak Hida dulu. Kalau dari kami sebenarnya pondok pesantren Riyadhatul Thalabah, kalau candaannya almarhum abah kami juga, itu adalah pondok pesantren terbersih se-Asia Tenggara. Amin. Boleh nanti dibuktikan teman-teman, silahkan main ke sana. Bukan anomali kan? Bukan, beneran ya. Ini harus didaftarkan ke nominasi Kemenkes. Dan kebetulan kenapa seperti itu, karena abah itu orang yang sangat cinta kebersihan. Selain santri juga melakukan roan tiap hari, itu seminggu 2 kali, Selasa sama Kamis itu tetap ada orang dari luar untuk membersihkan. Nah, jadi memang itu yang dikatakan. Dan kalau tentang penyakit nyuwun sewu, biasanya ada penyakit gatal dan sebagainya, di pondok kami sebenarnya tidak ada. Cuman alasannya adalah beda kalau dari teman-teman pondok sebelah atau pondok-pondok yang lain yang banyak penyakit, tapi penyakit di kami adalah psikolog. Penyakit psikolog ya, apalagi teman-teman santri kami adalah anak-anak MTS, anak-anak MA yang masih mbok-mboken gitu, pak-pakan. Jadi setiap mereka sakit dikit telepon orang tuanya, "Pak pulang, Bu pulang." Nah, itu sebenarnya alasan kami. Sebenarnya penyakit itu yang banyak, karena di pondok pesantren tidak ada obat-obatan, tidak ada SDM-nya. Jadi mereka alasannya telepon terus Pak Yai kami, Bu Yai kami itu kan nggak tegonan. Loro lega ono sing ngurusin neng kene yo wis lah mulai gak popo. Akhirnya
menurunkan prestasi anak-anak santri. Awalnya gitu. Jadi dengan adanya Poskestren diharapkan ya udah kamu sakit panas, di sini lo ada obatnya, ya udah kamu berobat di sini. Di sini lo ada perawat, di sini lo ada apoteker gitu. Jadi dasarnya adalah itu. Jadi kalau penyakit-penyakit sebenarnya kalau penyakit secara umum yang menular itu tidak begitu banyak kalau di pondok pesantren kami. Tetapi lebih banyak adalah penyakit-penyakit psikolog ya. Maksudnya yang apa-apa pengen pulang. Seperti itu sih Mbak. Awalnya sebenarnya dasarnya kenapa Abah tuh selalu bilang ke santri waktu itu pas masih kami santri juga, dan masih awal-awalan tuh juga bilang, iki piye carane cah pondok ini, bagaimana caranya anak pondok itu nggak sering pulang, dengan alasan yang seperti itu gitu. Jadi dan akhirnya terbentuklah namanya Poskestren untuk menjembatani itu juga. Sudah itu sih Mbak. Iya, berarti bukan hanya mencegah angka kesakitan, Iya. tapi juga angka kepulangan ya. Benar-benar biar nggak pulang terus, benar. Biar nggak bolak-balik. Iya benar. Kalau dari Mbak Nial gimana Mbak? Di Galang Sewu biasanya yang ditemui Sakitnya ya? sakit apa? Dulu itu tahun 2018, makanya menginisiasi adanya Poskestren, salah satunya tuh pernah santri Galang Sewu ada yang terkena tuberkulosis. TB. Ya mau nggak mau kan akhirnya dipulangkan juga karena itu kan sangat menular dan perlu ini secara spesifik ya, intensif perawatan intensif, betul. Jadi kalau sama sih Kak, sakitnya tuh psikologis karena kami kan perannya dua ya, mondok dan juga kuliah. Jadi rata-rata keluhan-keluhannya tuh malah keluhan-keluhan psikologis. Kalau dari penyakit-penyakit fisik paling batuk pilek atau nanti biasanya tuh mah gitu. Itu sebagian kecil aja gitu. Untuk penyakit menular kayak gudikan itu alhamdulillah udah nggak ada di pondok kami karena sudah mahasiswa, insya Allah sudah mandiri sudah bisa merawat diri. Dan sama juga di Pondok Galang Sewu itu kita terkenal bersihnya. Oh iya. Insya Allah. Karena tiap hari ada piket tuh. Oh gitu ya. Sampai santri kadang ngeluhin, Kak, piket kok tiap hari ya kayaknya. Oh gitu ya. Tapi yang kita rasakan enaknya di kita sendiri. Oh iya kan. Nyaman. Akhirnya nyaman. Teman-teman dari pondok pesantren lain misal main ke kita, kok pondoknya bersih Kak? Ya iya dong, orang dipiketin tiap hari. Nah, kalau masalah sakit dari fisik paling tadi batuk pilek aja. Yang obat sering habis biasanya paratusin. Paracetamol paratusin itu. Kalau sakit yang menular alhamdulillah udah ya bisa kita bisa diatasi ya. Karena memang sudah dewasa. Pondok pesantren khusus mahasiswa ya, maksudnya dari mulai usia mahasiswa gitu, bukan anak-anak. Jadi lebih kontrol terhadap kebersihannya udah lebih ada kesadaran. Baik. Kalau dari tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menjalankan Poskestren itu apa maksudnya? Apakah ada penolakan dari teman-teman santri sendiri atau mungkin dari kaderisasinya yang sulit? Nah, coba bisa di-sharing. Kalau tantangan di awal itu sebenarnya kalau kita adalah mencari pemateri ya. Jadi kalau santri itu kan ketemu kita kan juga sebagai pengurus ya. Walaupun saya sama Mbak Nana itu tidak tidur di pondok pesantren, tapi tiap hari kita datang, tetap ngaji, ngisi ngaji dan sebagainya. Jadi kalau mereka bertemu dengan kita kan bosen ya, ngaji ketemu kok nanti ada Poskestren ketemu lagi. Jadi kita mencari pemateri atau pengisi untuk teman-teman santri itu awalnya agak susah. Terus akhirnya ya sudah gitu. Terus sama satu lagi dana, karena Abah itu bilang ya tetap kita pertama, apalagi teman-teman santri yang ini masih pertama banget ya, masih fresh from oven, jadi awal banget yang apa sih ini, ngapain ini Poskestren tuh apaan dan sebagainya, tuh susah untuk memberikan pemahaman itu ke santri. Jadi kita pertama adalah ngasihnya, ayo ikut kegiatan, nanti dapat jajan loh, dapat minum loh, dapat susu. Pakai reward ya. Nah iya pakai reward. Dan itu pertama kali yang ikut tuh santrinya sampai 190 dan sebagainya, hampir semuanya pas pertama kali tuh ikut semua. Dan saya sama Mbak Nana yang habis tuh, "Dah, kamu punya uang gitu?" "Gak duwe Mbak." "Oh ya udah, berarti minggu depan off dulu." Gitu. Jadi terus ya karena memang pertama kita berdua dari saku kita juga, dan kita memiliki prinsip Gusti Allah sogeh gitu. Masya Allah. Iya, jadi itu pertama tantangannya. Terus kemudian habis itu kita mulailah. Dan kita ada satu, sebenarnya dari beberapa kendala itu kita
anaknya adalah kita juga punya slogan pamer is our passion. Jadi setiap kita punya kegiatan kita nulis, memang karena ada basic bisa nulis, kita tulis kirim ke beberapa media. Medianya misalnya nyebut nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Dari NU Online, terus dari Kesmas ID, terus dari teman-teman Klik Santri, yang pokoknya punya semua kita share gitu. Nah setelah dari sana kan ada beberapa yang tahu, wah ada Podcasteran Riyadhatul Thalabah nih. Pernah kemarin diliput sama Radar Kudus di korannya. Nah itu menurut kami wah ini pamer kita berhasil nih gitu. Dan kita dengan mudah akhirnya mengajak para alumni untuk berdonasi kepada Podcasteran kami. Akhirnya kita bisa membeli bed yang pasien, terus kita juga dapat bantuan kursi roda, terus dapat bantuan beberapa jenis obat-obat lain selain yang obat biasanya generik ya, yang dari puskesmas dan sebagainya. Jadi yang tantangan awal sebenarnya adalah dari pendanaan. Dan mungkin kalau teman-teman lain ada yang memiliki tantangan dengan para pengasuhnya ya. Alhamdulillah pengasuh kami, para pengurus itu sangat support. Cuman kalau dana ya bisa, tapi kalau ruangan disediakan. Abah butuh ruangan, dulu ruangan Podcasteran kami itu sangat kecil, hanya berapa ya, 1,5 kali 3 kalau nggak salah. Jadi yang masuk cuma 2 orang gitu. Setelah itu, beriringnya waktu, kita juga sering sekali mengikuti kegiatan perlombaan dan beberapa kali dapat reward dari Balkesmas ya, wilayah Pati. Terus kemudian kemarin dapat juga dari Jawa Tengah juga, yang Pak Ganjar waktu dulu masih jadi gubernur. Terus kemudian kita semakin dikenal dan kita memiliki ruangan yang besar. Jadi yang pertama memang harus berani itu ya, merintis. Iya, harus merintis dan berani dari bilang, kantong pribadi. Iya, benar sekali. Dan itu Kak, kalau tantangan kita kalau kita bahasanya saya sama, karena berdua aja waktu itu kepalanya hanya 2. Jadi kalau kita sama-sama bahasanya udah gak duwe pemateri, males sih gitu. Ya udah berarti minggu depan gak jadi ada acara gitu. Jadi kalau lagi misal yang semangat saya saja, ya udah yang ngisi saya. Misal yang semangat Mbak Nana saya, ya udah yang ngisi Mbak Nana. Jadi kita enaknya adalah berdua orang tapi ya saling support untuk itu. Gitu sih. Dan setiap minggu ada acara. Dulu kita mengagendakan setiap minggu. Entah itu dia hanya senam bersama. Dulu kalau senam itu ngajakin santri, ya Allah, bangunin berapa ya, 15 kamar 1 udah bangun, kita ke kamar 3, kamar 1 tidur lagi, seperti itu. Sama nggak? Oh ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah menikmati ya, sekarang udah menjadi kegiatan rutin dari pondok pesantren gitu. Luar biasa, yang namanya merintis tuh memang selalu luar biasa. Iya benar sekali. Karena memang salah satu kendala pembentukan Podcasteran itu ya, ada Permenkesnya tapi tidak ada dananya. Nah itu Puskesmas zero budget. Benar. Sebenarnya Puskesmas itu juga punya program itu kan Kak. Cuman ya itu dia hanya bisa membantu misal SDM dan kalau tidak dipantau ya udah mati gitu bahasanya. Dan kebetulan tapi saya tidak tahu ya apakah semua puskesmas punya program itu. Tapi kebetulan di puskesmas kami, di puskesmas Kecamatan Sedan itu ada, karena ada hampir 23 pesantren di kecamatan. Jadi memang itu menjadi salah satu poin yang harus ditangani oleh oleh puskesmas, yaitu kesehatan santri gitu. Jadi ada program Podcasteran itu dan mereka sangat terbantu dengan adanya kita. Sebenarnya. Iya. Kalau dari Mbak Lial gimana nih? Kayaknya harus belajar pamer. Iya benar, emang harus itu Mbak. Harus belajar pamer ya. Iya. Pamernya bisa dari Instagram, bisa dari artikel di koran. Supaya banyak yang melirik juga kan, pendanaan. Kalau dari pondok pesantren kami ini sebenarnya kalau tantangan kaderisasi insya Allah selalu ada ya, karena mahasiswa kesehatan juga banyak ini bergulir ada terus tiap tahunnya. Cuman biasanya kalau kendala kita tantangannya tuh justru di santri antusiasmenya. Kalau kita ngadain suatu kegiatan yang mungkin kayak talk show kayak kemarin ya, kayak kemarin talk show dan atau dan lain-lain seperti itu, kadang antusiasmenya susah bangunin kamar 1 ke 1, kamar 5-nya ini tidur lagi kayak gitu. Jadi kendalanya memang kita di antusiasme santri kalau kita lagi mengadakan suatu kegiatan. Itu karena pada sibuk masing-masing kan. Kita nyari waktu weekend, mereka pulang. Dan udah gede-gede ya Mbak. Sudah gede-gede. Jadi ya, pola pikir masing-masing itu sudah
Jadi kalau datang ke kami tuh kadang kalau pas sakitnya aja, Iya, iya. Mbak minta obat gitu aja gitu. Iya, iya, Padahal iya. kan kita pengen ada pencegahan, ranah pencegahan ya. Tapi mereka berdalihnya ini bisa kami cari juga di Internet. sumber-sumber lain. Iya. ya. Iya, iya, iya. Masuk akal juga sih. Iya, anak Yaudah, webinar besar. webinar aja Udah berarti bisa. kalau gitu. Iya, lebih cocok. Iya. Ya, oke. Berarti tantangannya tadi kalau dari pondok pesantrennya Ida adalah lebih ke pendanaan dan juga apa tadi? Iya, di awal pendanaannya sih Mbak yang paling utama sih itu. Sama ya pertama itu program pertama mengajak teman-teman santri yang tidak tahu tentang Oh program ini. iya, dalam hal menginisiasinya Nah, dan dari segi pendanaannya ya, terutama pada saat awal-awal terbentuk Poskestren itu. Dan tambahan dari Mbak Lial adalah antusiasme santri-santrinya itu sendiri, malahan ketika ada program edukasi kesehatan belum tentu santri-santrinya ini sudah aware untuk Betul. Diiming-iming jajan nggak? Mempan nggak? Soalnya Soalnya tadi udah banyak. Kalau anak kecil Udah kan gede. mau gitu dia, seneng dia dapat jajan. mungkin diiming-imingi ini ya, apa namanya? GoPay. Voucher kayak kemarin voucher voucher kecantikan gitu ya? itu agak-agak mempan. Oh gitu ya. Voucher perawatan diri. Oh, Berarti iya. rewardnya mungkin kayak hadiah apa, gitu Gantian ya? Ada ya, beda. sponsor dari mana? Oh ya, kalau di kami juga kendalanya lagi itu di Pondok Pesantren Putra itu kita kehilangan bibit-bibit anak kesehatannya. Oh. Jadi sekarang yang pegang puskesmas itu malah anak peternakan, ya Mbak Nala? Tapi itu kan dengan cara Dokter hewan. Nah, itu makanya. Iya, peternakan juga belajar kesehatan loh, kesehatan hewan. Tapi dosisnya dosis manusia kan. Jadi dipaksa kemudian dia belajar untuk cara menensi gimana itu kan bisa ya dilatih Iya, ya, bisa. pelatihan. Tuh dipaksa untuk kemudian controlling santri siapa aja yang sakit, ngadain controlling apa obat-obat generik dan lain-lain juga. Itu dipaksa anak-anak yang putra itu. Terakhir itu dari keperawatan ya tahun 2017 itu. Berarti semakin sedikit 18 angkatan 18 semakin sedikit yang putra. Tapi kalau putra. putri Masih. masih banyak sekali. Ya. Karena memang jurusan kesehatan tuh lebih seringnya terafiliasi dengan Cewek. cewek-cewek ya. Padahal yang laki-laki juga dibutuhkan. Oke, teman-teman, berdasarkan pengalaman menjalankan Poskestren selama ini, apa sih kira-kira program? Revisi ya. Kalau dari pengalaman teman-teman selama ini menjalankan Poskestren, program-program apa aja sih yang pernah dijalankan dan kira-kira kayak antusiasmenya itu tinggi, kemudian ya memang itu manfaatnya bisa dirasakan betul gitu. Ya. Dari Mbak Hida, monggo. Oke. Ya. Kalau dari program kegiatan kami sebenarnya karena masih anak-anak kecil ya, jadi maksudnya masih anak MTS MA, jadi kita tetap harus memantau mereka gitu. Tapi adalah kita itu Pondok Pesantren Riyadhatul Thalabah berada di dalam satu yayasan Riyadhatul Thalabah dari RA sampai Aliyah sekitar 2000 orang ya. Hitungannya ya ada 2000 orang dan kita selalu dipercaya menjadi tim kesehatan di setiap acara besarnya yayasan, misal milad yayasan. Terus acara Hari Santri Nasional, terus hari 17 Agustus dan sebagainya. Dan itu anak-anak seneng kalau lagi jadi tim nakes gitu, tim kesehatan karena mereka kan pakai Dokter kecil pakai gitu ya. pakai rompi itu terus bawa itu obat dan sebagainya. Itu sebenarnya kita masih seputar itu dan kita paling kalau pengabdian keluar misal ada ibu-ibu ya, ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat yang minta bantuan ke kita mau ada itu kegiatan, nanti bisa nggak jadi tim kesehatan di kegiatan kami gitu. Nah nanti itu gantian mereka. Tapi selebihnya ya kegiatan mereka masih di intern pesantren, pondok pesantren, dan kita belum berani keluar karena kita belum memiliki dokter ya. Awalnya dulu ingin diinisiasi adanya dokter, ada alumni dokter, cuman waktu itu dokternya ada kegiatan lain di luar, jadi masih belum ketemu waktunya sampai sekarang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang sebenarnya sangat dinantikan teman-teman Poskestren gitu, teman-teman kader santri husada. Dan kemudian ketika kalau tadi dari Pondok Pesantren Galang Sewu putra dan putri ya, kalau di kami adalah Pondok Pesantren putri semua, dan khusus putri. Khusus putri. Sekitar mungkin kalau sekarang udah 200-an kali ya, udah 200 lebih lah. Itu adalah kegiatan yang contohnya biasanya seminar tiap tahun sekali karena membahas hal-hal khusus. Kalau dulu pernah pembahasan tentang
kanker payudara, kanker serviks yang dibutuhkan, terus tentang gizi dan sebagainya, mereka itu sangat antusias. Karena kita mendatangkan orang dari luar. Apalagi biasanya teman-teman putri ya, ini sangat senang kalau ada mas-mas ya. Ini iya, jadi iya loh ya. Nah, sekalian itu. Jadi kadang godain, Bu Ida, Bu Nana kapan ada acara gitu. Nanti undang dokter yang itu ya gitu atau siapa gitu. Nah, kita mendatangkan teman-teman itu yang paling dinanti teman-teman. Kalau mungkin dari ya kadang ada yang aktif, tapi kadang ada juga yang tidur, ya itu banyak lah ya gitu. Tapi mereka sangat bahagia, terutama kalau menjadi tim kesehatan, karena mereka pakai jaket gitu ya, ngerasanya, wih aku ngurusi yayasan, saya ngurus yayasan loh, semuanya aku gitu. Jadi itu yang paling ditunggu-tunggu, dan kegiatan tahunannya itu sih Kak. Kalau kegiatan di luar memang kita tidak, dan karena mungkin santri putri ya, jadi memang intern di dalam saja gitu. Kalau dari Mbak Lial gimana? Oh ya, kalau di Galang Sewu itu kita setiap selapan 40 hari sekali berarti ya. Itu ada cek kesehatan. Oh iya. Cek kesehatan rutin, ya biasa pecekan gitu. Itu untuk santri dan membuka juga untuk warga umum. Kalau santri itu biasanya kita ada subsidi, kayak kemarin gula darah ya, Nala ya. Itu dari puskesmas, ada subsidi juga. Nah, kalau agenda tahunan kita setiap event haul itu ada donor darah. Dari PMI. Dari PMI, kerjasama dengan PMI, dan juga terbuka untuk warga dan teman-teman kampus juga terbuka. Dan kalau kegiatan-kegiatan insidental ya kita biasa diajak kerjasama dengan dosen-dosen sih Kak. Pengabdian, tentang edukasi atau dari psikologi yang tentang kesehatan mental itu juga pernah. Dan yang paling bergengsi kemarin antusiasmenya meledak itu ketika kita tentang talk show pranikah. Ini kan ada kaitan dengan kesehatan juga, ya, apa yang perlu dipersiapkan, gimana meningkatkan ini lila cek dan lain sebagainya. Itu innalillah ya Allah, antusiasmenya luar biasa sekali. Ya. Banyak bikin banget. Episode 2 Pak. Iya benar. Ya boleh sih. Tanpa kita opia-opia dengan sangat, itu udah pada datang sendiri. Narasumbernya ada dari dosen psikologi dan juga dari pengasuh, dari mahasiswa, dua-duanya. Itu Karena memang dari usia dewasa muda, dewasa muda banget gitu. Betul. Ya, memang menjalankan program-program kesehatan, terutama dalam hal promosi dan pencegahan kesehatan itu cukup challenging ya. Apalagi kalau yang jadi target, istilahnya kalau dalam bisnis adalah target konsumen ya. Kalau kita target audiens mungkin ya. Target audiens kita itu belum memiliki awareness yang cukup terkait kesehatan tersebut gitu. Jadi memang ya benar tadi perlu ada reward mungkin yang disiapkan, atau mungkin mengundang pembicara-pembicara yang tanda kutip kontroversial gitu ya. Entah itu dari segi apanya gitu kan, tapi memang bisa menarik audiens gitu. Dan harapannya memang dari situ barulah kemudian itu awareness itu muncul gitu. Karena kalau nggak ada programnya sama sekali ya awarenessnya tidak muncul gitu. Benar. Jadi reward, kemudian tadi itu mendatangkan pembicara-pembicara yang menarik bagi audiensnya, dan mungkin juga menyesuaikan topik yang mau diangkat itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan dibutuhkan oleh teman-teman santri. Betul. Tapi lagi-lagi kalau reward butuhnya cuan ya Kak? Iya. Kalau pendanaan itu di Pondok Pesantren Galang Sewu kami ada mengalokasikan untuk dana-dana ekstrakurikuler. Nah, Puskesren itu masuknya ekstrakurikuler. Itu tiap setengah tahun kita dapat pendanaan 3 juta. Dan itu dapat dari Pondok Pesantren? Dari dana Pondok Pesantren. Uang syahriahnya kita alokasikan. Itu hitungannya luar biasa sekali. Kalau kami untuk mencapai itu. Menjebol itu dari tahun 2018 sampai sekarang sepertinya masih belum jebol. Padahal kita minta minimal 10.000 gitu untuk 1 tahun kayak atau bagaimana per santri 10.000. Iya, tapi dari pihak yayasan merasa itu memberatkan santri gitu. Karena ada iuran BPJS juga dari orang tuanya sudah membayar ya. Padahal kalau kita mikir 10.000 untuk 1 tahun atau misalkan berapa ribu untuk per bulan gitu sangat kecil ya. Cuman karena mungkin targetnya beda. Kita adalah teman-teman dari desa yang ekonominya pun kurang gitu. Jadi ya Abah yang dulu berpesan kita bisanya dikasih apa ya udah itu. Makanya kenapa dari awal tadi saya ngomongnya di pendanaan awal gitu sih. Bedanya kita gitu berarti. Ya. Kelihatan gap. Apalagi ya. Tadi ada yang mau tak tanyain tapi aku lupa.
Berarti berapa Kak sekarang jumlah santri di sana? Kalau sekarang udah hampir 200-an. 200. Karena Putri sebenarnya aja ya? Putri saja, anak MTS sama anak aliyah. Dulu itu kita pernah ikut yang tahun 2018 ya, karena dari The Power of Pamer itu ya. Jadi kita tuh Keren banget sih, harus belajar deh. tapi memang iya beneran. Jadi yang merasakan itu nggak hanya kita saja, tetapi puskesmas kan namanya juga terangkat ya. Iya. Puskestren di wilayah Wilayah binaan ini ya. Kita sering dapat beberapa penghargaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang itu pasti. Balkesmas itu 1 Karisidenan, Balkesmas Pati, tempatnya di Pati. Terus yang kemarin terakhir kita itu ikut lomba COVID waktu itu. Dari tahun 2019 pada tahun 2020 gitu ya. Itu rewardnya 150 juta. Nah, dari uang itu awalnya adalah disuruh buat ruang isolasi ya. Jadi tapi ruang isolasi awalnya cuma didesain 2 ruang kalau dari duit segitu ya. Terus akhirnya gara-gara duit 150 juta itu, dan itu duitnya beneran cash yang ya udah nggak terpotong apapun, diberikan sama Pak Ganjar Pranowo waktu itu. Tahun 2020 saya ngambil di Semarang, di kantor sini. Itu akhirnya berdiri 3 lantai. Jadi dari duit itu Abah nyari duit kemana-mana gitu. Dan itu kita berpikirnya ya the power of pamer itu Mbak. Memang harus seperti itu. Jadi dulu kita sering banget kegiatan di NU online, terus kita punya di Kementerian Agama, punya link di sana. Terus mungkin kalau teman-teman kan sudah banyak ya, apalagi mahasiswa, link-link tulisan dan sebagainya itu sebenarnya nanti perlu Mbak, nanti biar dapat dilirik juga nama juga. Nah iya, terus nanti kita masih punya satu keinginan sih untuk menasionalkan untuk pengen kita go nasional gitu. Tapi kemarin sempat ikut kegiatan penghargaan CISDI tahun 2023 kemarin, cuman masih masuk semifinalis, masih masuk berapa ya? 30 besar ya, belum sampai 6 besar, jadi masih belum dapat gitu. Terakhir tahun 2023 kemarin itu. Ya, karena berdaya sendiri, swadaya, jadi memang harus kreatif ya. Nah, benar. Kreatif dalam hal pencarian pendanaan. Nah, pencarian pendanaan. Terus menarik perhatian ya. Barangkali ada donatur-donatur yang nyantol itu. Boleh kalau mau berdonasi juga. Kalau dari Impresif Santri itu, kalau misalkan kita mau menarik audiens untuk kalau yang sudah pernah kita lakukan adalah ini ya, meminta audiens untuk mengisi survei online. Itu kita biasanya kasih tahu kalau ada reward e-wallet untuk misalkan 2 atau 3 yang mengisi survei yang beruntung itu masing-masing misalkan 25.000 atau 50.000. Itu kan sebenarnya nominal yang masih kecil ya, tapi dari situ kan orang-orang jadi barangkali saya nih yang bisa dapat gitu. Jadi dia ikut ngisi gitu, bisa dapat sampai ratusan orang untuk ngisi survei. Kalau dari yang pernah Impresif Santri lakukan sih itu, dan sama memang kalau Instagram Live itu kita undang yang memang followernya udah banyak. Dan sekarang memang agak tricky ya kalau Instagram Live itu, nggak hanya dari pembicaranya yang sudah terkenal, tapi juga dia memang punya public speaking yang bagus gitu. Jadi public speakingnya, karismanya, terus isinya, kontennya itu harus dapat semua gitu. Otherwise ya nggak menarik gitu. Karena isinya kesehatan gitu. Kesehatan tuh agak sulit gitu masuknya. Apalagi di teman-teman di teman-teman yang santri yang memang fokusnya bukan di ilmu kesehatan gitu. Oke. Dari teman-teman Poskestren nih, apa sih yang teman-teman harapkan ke depannya untuk menjalankan program-program di Poskestren? Ada nggak harapan semoga nanti dari pengasuh akan lebih support, atau mungkin dari puskesmasnya atau dari pihak lain, pihak eksternal yang akan lebih support Poskestren seperti itu? Kalau dari pihak saya kebetulan Poskestren kami sebenarnya saya sudah sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan pengennya sebenarnya regenerasi ya. Jadi nanti diharapkannya adalah ya, ini sambil nanti tolong alumni ya balik lagi ke pesantren lakukan regenerasi gitu. Kebetulan sekarang juga harapannya adalah nanti selain sudah bagus secara internal, maksudnya di pondok pesantren, juga berharap
Poskestren memiliki keinginan untuk nanti menjadi klinik atau menjadi rumah sakit, seperti pesantren punya rumah sakit seperti kalau yang di sini adalah Rumah Sakit Asuyutiah Guyangan Pati, itu sudah punya rumah sakit. Dan itu teman-teman kita juga yang inisiatornya, direktur dan sebagainya. Jadi kita berharapnya adalah itu, dan semoga nanti ada SDM yang memang sangat aware dan bisa mewujudkan cita-cita kami. Jadi langkah lanjutannya seperti itu. Terus selanjutnya ya tentang kalau masalah pendanaan dan sebagainya, nanti pokoknya kita akan terus minta untuk buat teman-teman di pondok pesantren terus, dan memang harus ada awareness. Dan sebenarnya seluruh puskesmas harusnya memiliki program ini, karena santri memiliki komunitas yang banyak ya, maksudnya orangnya banyak dan harus diperhatikan gitu. Udah sih itu aja Mbak. Ya. Kalau dari Mbak Lial secara pribadi mungkin. Kalau saya pribadi ya harapannya teman-teman internal puskesrennya sendiri ya, itu diharapkan lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, lebih ikhlas untuk mengabdikan dirinya. Ya kadang gitu Kak, di kami tuh aku tugas aja belum selesai, ada orang sakit, ngeluh lagi kayak gitu. Tapi ya itu bukti bakti kita untuk manfaatnya untuk diri kita sendiri juga kan. Niatnya kalau kita ngobatin orang sakit juga kembalinya ke kita untuk lebih ngerekso awak dewek kita gitu. Harapannya seperti itu, teman-teman puskesren lebih aktif. Kemudian audiensnya juga, sasaran teman-teman santri kalau misal kita lagi ada kegiatan, harapnya juga suportif tuh. Dan semoga lebih besar lagi juga Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu punya semacam klinik juga, lebih bisa untuk terbuka juga untuk masyarakat. Tapi kita kendalanya belum punya dokter. Oh iya. Ada alumni juga yang dokter, tapi sekarang sudah di luar juga, kerja di luar, jadi tidak di Semarang. Ya harapannya itu sih Kak. Kalau mahasiswa kedokteran masih jarang memang di pondok ya? Satu orang aja. Oh, satu orang. Itu pun sudah lulus, sudah koas selesai, balik ke rumah, ke Demak. Berarti memang dominannya kalau dari kesehatan itu perawatan, kesehatan masyarakat, psikologi, gizi. Oke. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Tadi jadi pertanyaan terakhir kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung lagi, lanjut lagi. Ya, pemirsa, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini dari Impresif Santri bekerja sama dengan Pesantren Kebangsaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tadi juga ada informasi-informasi dari narasumber-narasumber, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.